Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan hidayahnya lah kita diberi kesehatan iman. Sholawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti sekarang ini. Langsung saja, saya atas nama Neneng Fauziah, Prodi PAI 5, saya ingin memaparkan hasil makalah saya yang berjudul Standar Operasi dan Prosedur. Langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama, prinsip penyusunan SOP. Prinsip yang pertama, prinsip efisiensi. Efisiensi dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai hasil tanpa terjadi pemborosan. Efisiensi seringkali dimaknai dengan usaha mencapai tujuan akhir secara maksimal yang menunjukkan kemungkinan yang tersedia. Efisiensi merupakan perbandingan antara output dan input. Perbandingan tersebut dapat dilihat dari dua segi, yaitu suatu kegiatan dapat dikatakan efisien apabila suatu usaha memberikan hasil yang maksimum, dan suatu kegiatan yang disebut efisien apabila suatu hasil tertentu tercapai dengan usaha yang minimum. Prinsip efisien dalam penyusunan SOP maksudnya adalah penerapan prosedur-prosedur yang distandarkan ketepatan cara dalam proses pelaksanaan tugas. Efisien sebagai suatu ukuran yang membandingkan rencana penggunaan yang realisasikan. Dalam penyusunan SOP, prinsip efisien harus menjadi pedoman. Penerapan prinsip efisien bertujuan membuat pekerja lebih cepat selesai dan lebih mudah. Yang kedua, prinsip efektivitas. Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu kinerja untuk mencapai tujuan akhir. Efektivitas tersebut sebagai ukuran dari output. Efektivitas adalah kemampuan untuk memiliki sasaran yang dapat atau peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan sesuai ketepatan. Efektivitas menunjukkan tingkat keberhasilan kegiatan-kegiatan manajemen di dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam penyusunan SOP dibutuhkan keaktifitasan, sebab aktivitas berkait erat dengan efisien dalam menentukan standar prosedur. Prinsip efektivitas dalam penyusunan SOP berarti penerapan prosedur-prosedur keaktifan, daya guna, dan adanya kesesuaian dalam melaksanakan tugas dengan sasaran yang dituju. Yang ketiga, prinsip berorientasi. Dalam penggunaan orientasi memiliki arti peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Selain itu, orientasi berarti pandangan yang mendasari pikiran, perhatian, atau kecenderungan. Berorientasi maksudnya adalah kecenderungan pandangan atau menitikberatkan pandangan terhadap sesuatu. Di dalam penyusunan SOP, orientasinya adalah penggunaan. Prinsip berorientasi adalah penggunaan dalam diartikan bahwa prosedur-prosedur yang dikembangkan SOP harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, prosedur-prosedur tersebut akan memberikan penguasa pengguna penyusunan SOP seharusnya. Yang keempat, prinsip kejelasan. Kejelasan dapat diartikan tidak ada keraguan dalam bertindak. Jelas dapat diartikan sama dengan nyata. Prinsip kejelasan diperlukan dalam penyusunan SOP. Kejelasan dapat pula diartikan sebagai kegambalan atau kejernihan pemikiran. Prinsip kejelasan yang disusun dapat dengan mudah dipakai sehingga dalam penerapan ini tidak ada keraguan. Dengan demikian, tugas dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai hasil maksimal sesuai dengan harapan. Yang kelima, prinsip kemudahan. Kemudahan adalah segala sesuatu yang tidak memerlukan banyak tenaga atau pikiran dalam pelaksanaannya. Dalam SOP, kemudahan dibutuhkan sebagai prinsip penyusunan.
Prinsip kemudahan dalam penyusunan SOP maksudnya adalah SOP dapat dengan mudah digunakan oleh seluruh pegawai, termasuk pegawai baru, tanpa mengalami kendala dalam pelaksanaan tugasnya. Kemudahan dapat mendasari penyusunan SOP, dianggap sebagai hal penting. Penggunaan tidak dilibatkan dalam kerumitan memahami dan menerapkan prosedur standar. Yang keenam, prinsip keselarasan. Keselarasan sama artinya dengan kesesuaian. Prinsip keselarasan dalam menyusun SOP diartikan bahwa penyusunan SOP harus mempertimbangkan kesesuaian atau prosedur dengan prosedur lainnya. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memiliki kecocokan dengan prosedur-prosedur standar lain yang terkait. Dengan prinsip keselarasan ini, SOP dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak menimbulkan tumpang tindih dalam pemahaman dan penerapannya. Yang ketujuh, prinsip keterukuran. Prinsip keterukuran mengandung arti kemampuan sebuah sistem yang berguna untuk meningkatkan kapasitas dengan tujuan menampilkan informasi atau data. Prinsip keterukuran terdiri atas hasil, waktu, dan proses pencapaian hasil pekerja. Yang kedelapan, prinsip dinamis. Dalam penyusunan SOP dibutuhkan agar prosedur-prosedur yang ada dapat dengan mudah diselesaikan. Yang kesembilan, prinsip kepatuhan dan kepastian hukum. Prinsip kepatuhan hukum mengandung arti bahwa dalam menyusun SOP harus memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan pemerintah yang berlaku. Yang ke-B, tahap penyusunan SOP. Yang pertama, mengumpulkan metode pendekatan sistem atau risiko kegiatan setelah mendapat persetujuan akan tim dapat segera bekerja. Yang kedua, mengumpulkan informasi alur otorisasi, kebijakan, pihak yang terlibat, formulir, dan keterkaitan dengan prosedur lain. Yang ketiga, menetapkan metode dan teknik penulisan SOP, menetapkan langkah-langkah dalam menulis SOP serta teknik penulisan yang digunakan. Yang keempat, menulis SOP sesuai dengan informasi, metode, dan teknik yang digunakan. Yang kelima, membuat draft pedoman SOP. Draft pedoman SOP di sini harus memuat unsur-unsur yang ada dalam dokumen SOP serta berpedoman pada informasi serta pedoman pada informasi yang telah dikumpulkan agar SOP menjadi seragam dan tidak tumpang tindih. Yang berikutnya C, fase perumusan SOP. Fase perumusan SOP yaitu fase yang dihasilkan dari pengembangan SOP dalam penerapannya pada praktek penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi. Yang ke-D, fase audit. Fase audit merupakan tahap akhir dari seluruh tahap teknik penyusunan SOP. Tujuan fase audit adalah untuk mengaudit pelaksanaan penerapan SOP selama periode yang ditentukan. Baik, akhirul kalam, mungkin ini saja hasil paparan dari materi saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.